Walaupun kalian udah terpisah lama, tapi dengan cara kamu bercerita seperti tadi, aku tahu kalau kamu sayang sekali sama istri kamu. Aku jadi membandingkan sikap Bas ke istrinya dengan sikap Mas Gani kepadaku. Terasa jauh berbeda. Mas Gani gak pernah memandang aku seperti itu. Selamat siang Pak Wibowo. Iya, ada apa? Pak, apakah kita jadi ngecek WO untuk pernikahan Bapak? Batalkan aja semua janji saya sama mereka ya. Kenapa ya Pak? Apa Bapak sakit? Udah, kamu gak usah tanya kenapa-napa. Batalkan aja, bisa kan? Baik Pak. Om, ini ada kontrak yang harus Om tanda tanganin. Om gak apa-apa kan? Kok kelihatannya Om kayak lagi mikirin sesuatu sih? Om gak apa-apa kok. Om. Mbak Alia, Om Ibu kenapa ya? Maaf banget Mbak Freya, saya juga nggak tahu. Aneh banget. Perasaan kemarin Om Ibu happy-happy aja deh. Kok sekarang malah murung kayak gitu sih? Saya juga nggak paham Mbak. Saya kesini karena harusnya Pak Wibowo hari ini mau melihat-lihat dan mengecek beberapa WO untuk pernikahannya dia. Iya udah deh Mbak, kalau gitu saya lanjut ke kantor dulu ya. Misi Mbak. Baik. Bu Nuna istirahat aja dulu sini. Saya mau cari sumber mata air untuk Bu Nuna minum. Makasih ya, Bes. Silakan Bu Nuna, diminum. Makasih ya, Bes. Kamu bebas. Saya sudah, Bu. Kamu baik sekali, Bes. Makasih ya. Sama-sama, Bu Nuna. Kamu selalu perhatian sama orang-orang di sekeliling kamu. Saya dari kecil diajarkan sama orang tua saya untuk selalu memuliakan perempuan. Dan di agama kan juga dianjurkan seperti itu, Bu. Istri kamu pasti beruntung punya kamu ya, Bes. Kalau aku boleh tanya, istri kamu pasti baik hati juga ya seperti kamu? Istri saya itu dia orangnya cantik luar dalam, Bu. Jadi nggak cuma dari luarnya aja yang cantik, tapi sifatnya semuanya juga cantik. Dia baik hati, terus dia itu tipe perempuan yang sederhana. Terus yang paling utama adalah sifat dia itu keibuan. Dia itu nggak apa-apa ketika dia itu harus susah payah untuk orang lain. Terus istri saya itu
dia selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi dia selalu mementingkan orang lain dulu dibanding dia. Dia lebih mementingkan kebahagiaan orang lain dibanding dirinya sendiri. Aku terharu banget ngedengar kamu tetap menghidupkan istri kamu di dalam pikiran kamu, Mas. Walaupun kalian udah terpisah lama, tapi dengan cara kamu bercerita seperti tadi, aku tahu kalau kamu sayang sekali sama istri kamu. Aku jadi membandingkan sikap Bas ke istrinya dengan sikap Mas Gani kepadaku. Terasa jauh berbeda. Mas Gani gak pernah memandang aku seperti itu. Aku jadi ingat semua masalahku dengan Mas Gani. Dan kemungkinan kami pasti akan bercerai. Aku tidak melihat kemungkinan lain. Tolong jangan diamkan aku seperti ini, Mas. Selama ini aku berusaha untuk selalu menghormati Mas Gani sebagai suami aku, Mas. Tapi aku juga melakukan kewajiban aku sebagai istri untuk selalu mengingati kamu agar kamu bekerja yang halal. Tapi kamu gak pernah dengar omongan aku. Udah cukup selama ini kamu berbohong sama aku, Mas. Saya berbohong itu demi kebaikan kita bersama. Enggak, Mas. Itu cuma demi kebaikan kamu sendiri dan bukan untuk keluarga kita. Saya melakukan ini karena saya ingin melindungi kalian. Tapi aku masih belum penuh mendapat kekuatan hati. Karena masih ada Safa di antara aku dan juga Mas Gani. Alangkah bahagianya jika bisa mendapatkan pasangan sejiwa. Seperti Bas dan juga istrinya. Tetap bersisian hingga maut memisahkan. Sesuatu yang tidak akan terjadi antara aku dan juga Mas Gani. Yang ada aku malah semakin yakin untuk berpisah. Sayangnya aku gak sempat ketemu sama Mama. Aku harus menanyakan hal ini pada Mama. Ayo Nur. Baik. Woi, jangan lari lo! Coba kejar! Siapa? Jangan pada ke lapangan, fokus! Tembak. Apa mereka berhasil menangkap Nuna sama Bas? Suara di belakang sana. Balik arah. Gimana ini, Bas? Saya akan hadapin mereka. Bu Nuna pergi aja dari sini, ya. Tapi Bas, Tolong dengerin saya, Bu. Saya akan nyusul Bu Nuna, ya. Egi! Kejar dia, Egi! Cepat! Woi! Woi! Gak bisa lari kemana-mana lu! Hah?